Pada malam pertama dinas, perawat itu tiba-tiba mendapat sebuah tamparan keras. Ketika ia bangun dan melihat ke sekeliling, tidak ada siapapun di dekatnya. Ia pergi ke depan cermin dan melihat bekas tamparan tangan di wajahnya, membuatnya yakin bahwa itu bukan mimpi. Ia sempat berpikir mungkin temannya yang telah mengerjainya. Namun kemudian, sesuatu terjadi. Sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Kisah ini berasal dari sebuah rumah sakit yang ada di Meksiko. Pada hari pertamanya, Sofia harus menjalani shift malam di ruang ICU sendirian. Kepala perawat memberinya kunci dan mengatakan kepadanya, jika pada malam hari ia melihat perawat lain, jangan berbicara dengannya. Begitu Sofia pergi, salah satu perawat berkata bahwa mereka seharusnya mengatakan yang sebenarnya, tetapi kepala perawat langsung melarang. Ketika Sofia sampai di ICU dan melihat koridor kosong, tubuhnya langsung merinding. Ia menguatkan diri dan mulai bekerja. Awalnya semuanya berjalan baik, tetapi saat ia hendak mengganti perban seorang pasien, ia mendengar suara seseorang bernyanyi dari arah koridor. Dengan ketakutan ia keluar, tetapi koridor itu benar-benar kosong. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ia salah dengar. Ia kembali bekerja, tetapi karena pikirannya terganggu, ia tidak sengaja menumpahkan cairan obat ke pakaiannya. Sofia pun harus pergi ke ruang loker. Namun saat tiba di sana, ia melihat lokernya sudah terbuka. Saat ia masih mencoba memahami apa yang terjadi, suara langkah seperti sepatu hak tinggi mulai bergema di koridor, dan sebuah bayangan tampak di balik kaca. Dengan ketakutan Sofia memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri keluar, tetapi koridor itu tetap kosong. Saat ia hendak berganti pakaian, suara langkah itu terdengar lagi. Dari balik loker, ia melihat sosok itu mengenakan topi perawat, dan cara berjalannya seperti terseret. Melihat hal itu, Sofia membeku ketakutan. Sosok itu berjalan seolah-olah akan masuk ke ruangan kapan saja. Tetapi sedetik kemudian, sosok itu lenyap begitu saja dari pandangannya. Sebenarnya, Sofia tidak percaya pada hantu. Jadi ia merasa para rekannya mungkin sedang mencoba menakut-nakuti perawat baru. Ia bahkan tidak sempat berpikir lebih jauh, karena pasiennya masih menunggunya. Jadi, Sofia segera kembali ke ruang perawatan. Saat ia hendak memberikan obat pereda nyeri, pasien itu berkata bahwa seorang perawat berjubah hitam sudah datang lebih dulu dan memberinya suntikan. Sofia memeriksa rekamannya, dan memang ada sebuah tanda tangan aneh di sana, dan jumlah obat pereda nyeri di baki berkurang. Kini ia mulai kesal. Ia segera pergi ke nurse station untuk mengomeli rekan-rekannya. Namun rekannya mengatakan bahwa kunci ICU hanya ada pada Sofia, jadi mereka tidak mungkin masuk. Terlebihnya lagi, perawat itu menjelaskan bahwa jubah hitam adalah pakaian yang digunakan perawat pada 100 tahun lalu dan sudah lama sekali tidak dipakai lagi. Dengan serius ia memperingatkan Sofia bahwa hal-hal aneh memang sering terjadi di ICU dan jangan pernah tertidur saat shift malam. Sofia mulai ketakutan. Untuk pertama kalinya ia menyesali pekerjaannya. Dengan hati yang berat, ia berjalan kembali ke ICU. Saat itu lampu-lampu koridor berkedip cepat. Suara langkah kaki dan nyanyian itu terdengar lagi, dan sebuah bayangan hitam perlahan muncul dari sudut. Sofia lalu mengumpulkan sisa keberaniannya, dan dengan perlahan berjalan mendekatinya. Ia benar-benar ingin tahu, seperti apa sebenarnya wujud hantu tersebut. Nah, jika kalian penasaran dengan alur selanjutnya, kalian bisa saksikan film ini dengan judul Turno Nocturno 2024.